Al-A'la ayat 1 sampai 7. Nyuwun ngapunten saderenge apabila banyak kekurangan. Kita diperintah Allah untuk mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi. Ketika sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kita merasakan we are nothing, merasa hina, merasa rendah diri, dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan merasa sombong. Semua ada wabihamdi ketika sujud, yang artinya Allah Maha Terpuji. Hanya Allah yang dipuji. Dalam satu rakaat sholat, kita menyatakan Allah Maha Terpuji sebanyak 4 kali. Maka janganlah kita minta dipuji, karena kita bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang Maha dipuji. Maka sebutlah nama Tuhanmu yang suci, karena kita ini tidak suci, banyak dosa. Minta ampunlah atas dosa kita. Dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Makanya ada yang cantik, ada yang ganteng, itu karena Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Dan Allah yang menentukan kadar setiap orang. Ya kadar gantengnya, ya kadar kekayaannya, ya kadar kehidupannya. Makanya tidak usah pusing memikirkan semua yang ada. Kita bekerja keras, jangan dengan ukuran kekayaan orang lain. Karena Allah sudah menentukan kadar kekayaan kita. Banyak orang yang minta kaya, sudah direwangi, tapi tidak kaya. Maka dari itu, ayo kita bekerja keras dengan ukuran Allah. Semua manusia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi tergantung manusia yang mencarinya dan tergantung tawakalnya manusia. Dan Allah lah yang memberi petunjuk. Allah yang menumbuhkan tumbuhan hidup yang berguna untuk menyehatkan mata ketika memandangnya. Allah itu membacakan Quran untuk Nabi itu murojaahnya di bulan Ramadan. Makanya kita disuruh di bulan Ramadan untuk tadarus, untuk mengkhatamkan Al-Quran. Lagi begini juga untuk mengulang-ulang agar, mohon maaf ini yang nomor 1 sama nomor 2 ketinggalan, lanjut yang nomor 3 untuk menyampaikan kembali atau berdakwah. Yang kedua mungkin untuk mengulang-ulang. Kemudian setelah berdakwah kita juga harus mengamalkannya. Pesan Gus Glory mengajak agar yang pertama ayat ini untuk diamalkan, untuk rendah hati, tidak tinggi hati, karena ini akan merasa kelebihan, ya kelebihan ilmu, kelebihan harta, dan lain-lain. Yang kedua, Gus Glory mengajak, kalaupun kita ditakdirkan Allah menjadi konglomerat, itu sudah dari Allah. Yang ketiga, Gus Glory mengajak, Allah menciptakan tumbuhan hijau yang bermanfaat, maka harus kita syukuri. Yang keempat, Quran itu harus diulang-ulang agar tidak lupa. Yang kelima, sebarkan dengan konsep kasur, dapur, dan sumur. Yang kelima, ayo jujur karena Allah mengetahui yang tersembunyi.
Terus monggo mohon maaf kata kirange, monggo teman-teman menawi badhe menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain menambahkan. Ini banyak yang masih terselip. Nah, kemarin cukup panjang itu pembahasan kita. Monggo. Saya mau menambahkan untuk ayat 1 sampai 7. Ya kan? Yang punya catatan yang mungkin terselip. Ya? Ada? Silakan. Mbak. Ya, silakan. Mbak Umiana, Pak Ojo ada tambahan? Insya Allah sampun lengkap, Gus. Yang 212 tadi katanya terselip tadi apa? Fungsi murojaah atau metode murojaah tadi. Mohon izin Dengar suara. Oke, halo. Ya, silakan Mbak Umi. Menambahkan tadi tentang dalam membaca Al-Quran, itu yang pertama remembering, yaitu untuk selalu mengingat murojaah. Yang kedua mengulang. Yang ketiga rejoit, yaitu melakukan, mengerjakan, mengamalkan apa yang sudah didengar, dipelajari. Kemudian retelling, menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui atau selalu memberikan peringatan kepada yang lain. Itu yang bisa saya tambahkan, Gus. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, sekarang lanjut ke ayat 8 sampai ayat berapa kemarin? 13, Gus. Silakan, ayat 8 sampai 13. Izin, Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kiki menjelaskan yang dimaksud kemudahan di sini adalah kalau kita memahami hidup seperti pemahaman Nabi dan Rasul, itu sebenarnya simple, tidak susah dan tidak ribet. Yang bikin ribet itu ya kita sendiri, manusia itu sendiri. Sebagai contoh soal dalam hal makanan, pakaian, misalkan dalam hal pakaian, makanan, maupun rumah tempat tinggal. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya standarnya Allah itu. Misalkan makanan, standarnya Allah itu hanya halalan toiban. Jadi halal dan baik. Yang bikin ribet, yang bikin susah itu kita sendiri. Maunya makan yang aneh-aneh. Sehingga membuat susah sendiri. Membuat boros.
makan mengikuti nafsu dan gaya hidup. Standar Allah itu halal dan baik. Tentunya halal dengan cara mendapatkannya, dan halal objek makanannya dari bahan yang memang dihalalkan dan diolah dengan cara yang halal. Dan untuk itu, untuk baik dan sehat, itu tidak mesti mahal. Akan tetapi standar manusia itu cari-cari yang viral. Di tempat-tempat yang tren, yang membawa gaya hidup yang high class. Intinya sebenarnya, kalau mau ikut standar Rasul, enak, tidak perlu mahal. Begitu juga soal hal pakaian. Aturan Nabi standarnya jelas, sudah jelas. Tutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai di bawah lutut. Tentunya juga dengan standar kepantasan dalam kemasyarakatannya. Kemudian kalau wanita sudah jelas. Hadis Rasulullah, wahai Asma, kalau anakmu sudah menginjak dewasa, anak perempuanmu sudah menginjak dewasa, maka tidak pantas memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan itu. Rasulullah sambil menunjukkan muka dan telapak tangan. Jadi kita aja umat yang aneh-aneh dengan menstandarkan tren sesuai dengan gaya hidup kekinian, gaya barat. Bahkan ada tujuan na'udzubillah dzalik, pengen untuk menarik perhatian orang. Padahal menutup aurat itu tujuannya agar kita tidak menarik perhatian orang. Sebagaimana mungkin bisa dilihat, dijelaskan di Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Ini ayatnya memang panjang. Intinya baju itu untuk menutup aurat biar tidak timbul perhatian, bukan untuk menarik perhatian. Dalam Islam itu mudah. Sebenarnya yang mempersulit itu sebenarnya umat itu sendiri, manusia itu sendiri. Sebagai contoh lagi, mau pindah rumah. Sebenarnya ya kapan saja sesuai dengan longgarnya waktu. Tidak perlu cari-cari. Begitu juga menentukan hari pernikahan dan seterusnya. Nah, dasarnya kita ini manusia suka ribet, suka menyusahkan diri, maka pakai cari dengan cara-cara hari-hari ini, hari itu, nanti berangkatnya jam segini, jam segitu, nanti menghadap ke sana, menghadap situ. Itu akhirnya susah diri sendiri. Jadi intinya Islam tidak mengajarkan ribet, yang ribet adalah manusianya itu sendiri. Lanjut di surat ke-9, Fadzakir. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu pasti akan bermanfaat. Ayat 10, bagi orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita, jangan pernah berhenti atau memerintahkan kepada kita. Jangan pernah berhenti, kita harus terus-menerus, tidak boleh bosan-bosan untuk terus mengingatkan dengan cara memberikan keteladanan dan mengingatkan, menyampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, terus menyebarkan jala-jala kebaikan. Tongkat kebaikan harus terus kita sampaikan kebenaran dan sekaligus memberikan keteladanan, pantang mundur. Walaupun itu pasti ada kendala, ada cemoohan, ada sok merasa pintar sendiri, merasa suci sendiri, tetapi itulah perintah Allah. Kita harus tidak boleh kalah dengan setan, kita tidak boleh kalah dengan, intinya sekarang ini, di era sekarang ini, kemaksiatan saja sudah merajalela, berani ditampakkan. Kenapa kita takut menampakkan kebenaran? Kenapa kita takut menyampaikan berita-berita langit
berita-berita Al-Quran. Kemudian ayat ke-11, dan orang yang celaka, kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Dan di sana selanjutnya orang-orang kafir itu akan merasakan tidak hidup, tidak mati, dan tidak hidup. Jadi intinya kita terus di ayat ke-11, jadi mulai ayat 9, 10, 11, 12, 13 itu memberikan perintah kepada kita sebagai gambaran bahwa kita harus terus memberikan peringatan, karena sekecil apapun peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi bagi orang yang kafir, tentunya resiko sendiri, dia akan mencemooh kita. Maka kita tidak usah takut. Karena kita sebagai orang beriman terus untuk berjuang, untuk menyampaikan, kalau kita saat ini ngaji bersama GG, sudah bisa mendapatkan ilmu, tentunya kita berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga kita. Setelah itu kita menyampaikan, mendakwahkan, menyebarkan kepada yang lain, agar jala-jala kebaikan ini nyampe kepada orang-orang yang beriman. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan, monggo. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan sedikit, itu udah panjang dan lebar, namanya luas. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tambahan mungkin yang sudah disampaikan Pak Warso, cukup luas. Mungkin ada yang terselip yang belum disampaikan dari dulur-dulur, dari ayat 8 sampai 13. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua, hanya sedikit tentang filosofi menebar jala tadi yang belum tersampaikan. Di situ Gus Hori menerangkan sangat jelas sekali tentang filosofi menebar jala, yaitu disempiangkan. Yang pertama, tidak dapat ikan, tapi ternyata dapatnya kayu, dapat sandal. Kemudian geser lagi tempat titik lain, kemudian disempiangkan lagi, ternyata dapatnya ular. Kemudian geser ke titik lokasi lain, ternyata dapatnya banyak krocok-krocok, tapi terdapat tuyul. Tapi seorang nelayan, seorang pencari ikan menebar jala tidak akan pernah berhenti dan terus menebarkan jalannya. Dan syukurnya diutuni, disabari, setiap disebarkan yakin betul nanti pasti akan dapat ikan. Nah, di situ maka dapatlah ikan di menyempangkan jala kesekian kalinya. Begitu pula dalam menyampaikan kebenaran. Berbagai cobaan, jibiran, cemoohan yang dihadapi berbagai cara, ya tetap saja jalan istiqomah, tetap selalu menebarkan kebaikan. Dengan sabar dan istiqomah, maka pasti ada orang yang mendapatkan rahmat, kebaikan, dan menunggu jala yang ditebarkan itu. Nah, jadi masih banyak orang-orang yang bisa yang menunggu kita. Kita tetap sabar menyampaikan saja. Ya. Itu saja tentang filosofi jala. Terima kasih. Yang lain sudah dibacakan Pak Warso tadi. Oke, alhamdulillah. Tadi memang untuk yang filosofi yang terakhir tadi, memang filosofi menjala itu sangat penting ya, karena menjala itu membutuhkan komitmen, konsistensi, kesabaran, endurance, dan sebagainya. Dan itu yang harus memang kita jadikan filosofi di dalam berdakwah. Artinya menjadi penguat kita agar kita tidak gampang jatuh, nggak gampang menyerah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita dakwah. Oke, silakan ayat 14 sampai ayat terakhir 18. Silakan.
Monggo. Saya pengen dari yang dulur-dulur yang belum pernah nyoba aja enggak apa-apa, nanti kita tambah kurangi yang kemarin, baru kemarin lah ya. Saya pares di jalan itu. Jadi kita bisa sampaikan. Silakan. Monggo, sudah ada? Oke. Silakan Mbak Umiana atau Mbak itu yang punya. Waalaikumsalam. Baik, Kesbari dan dulur-dulur semua, untuk pembahasan Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Dimulai dengan pertanyaan dari Devi kemarin, beruntung. Apa menurut dulur-dulur yang namanya beruntung itu? Banyak disampaikan. Salah satu diantaranya, kalau saya sendiri namanya beruntung ya, belanja 100.000, kita jual 150.000, itu namanya beruntung. Belanja 200, kita jual 250.000, itu namanya beruntung. Akan tetapi ternyata di dalam surat Al-A'la ayat 14 ini, beruntung menurut standar Allah itu adalah mensucikan diri atau beriman, mengingat Allah dan sholat. Banyak mengingat Allah, berdoa dan sholat. Fasolah ini diartikan juga selain sholat wajib, sholat sunnah, itu adalah sebagai bentuk penyembahan diri, tunduk patuh kepada Allah. Itu ada dua hal. Selain sholat dalam rutinitas, baik yang sholat wajib maupun sholat sunnah, fasolah di sini adalah penyembahan diri sebagai bukti bahwa kita tunduk patuh kepada Allah. Kemudian zakaro, orang yang takut kepada Allah. Akan tapi Allah juga sampaikan bahwa kebanyakan manusia itu memilih kehidupan dunia. Hal ini memang ya secara ini wajar, karena kehidupan dunia itu lebih kelihatan. Padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih indah. Dan yang terpenting itu adalah kehidupan akhirat yang abadi. Karena dunia ini sifatnya fana. Sehingga kalau kita ingin bahagia dan abadi selamanya, ya akhiratlah orientasi hidup kita. Kita harus sadar dan paham bahwa tubuh atau wadah kita ini didesain hanya untuk sekali pakai. Dan akan kita tinggalkan di dunia ini. Manusia kebanyakan pengen bahagia dan selamanya. Makanya, ya kembali lagi, orientasi akhiratlah yang terpenting. Cerita tentang akhirat itu berulang-ulang ditulis dalam lembaran-lembaran. Makna lembaran-lembaran ini adalah bentuk tulisan-tulisan firman Allah
yang berada di pelepah-pelepah kurma, kemudian di kulit binatang, di batu, dan sebagainya. Dan juga ditafsirkan sebagai sejarah, sirah nabawiyah, ajaran atau teladan. Baik kitab dalam bentuk tulisan maupun ajaran dalam bentuk perbuatan, itu sudah disampaikan sejak dahulu, mulai dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi dan Rasul mengingatkan manusia. Karena kenapa? Manusia banyak yang salah jalan, yang salah orientasi. Karena yang dilihat, yang dipentingkan hanya yang dikelihatan saja. Perintah Allah sampaikan terus. Dan peringatan tersebut akan dapat diterima oleh siapa yang hatinya takut kepada Allah. Peringatan itu mendapat banyak respon mulai dari itu. Sedangkan respon ajaran kebenaran tersebut baik itu sama, banyak yang mengecap itu keras, ajaran kelas, terlalu dalam, radikal, menyalahi tradisi, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan ayat 14-19. Monggo, Bang Kali dulu ada yang melengkapi. Matur suwun. Barakallahu lazim. Oke. Alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan? Ngapunten Gus. Mungkin yang kurang? Ya. Ngapunten Gus. Izin Gus. Ada yang mau menambahkan? Mungkin yang terselip dari apa yang disampaikan Pak Jo tadi, silakan. Insya Allah sampun komplit. Cuma gini Gus, nyun doanya untuk dulur kita Pak Ridwan dan istrinya sedang sakit. Mudah-mudahan segera Sakit apa? Sakit gejala tipes Gus. Sudah 1 mingguan. Istrinya sama Pak Ridwannya sama-sama sakit. Bingung apa? Tipes sama cikungunya ya. Matur suwun. Semoga diberikan kesembuhan. Ini juga banyak sedang sakit di Mabes, juga banyak di cabang-cabang lain. Makanya kita harus jaga kesehatan juga. Ini putranya Gus Arsis juga di opname dan banyak. Ada lagi, Mbak Miana, yang tambahkan? Silakan. Saya sampun sampaikan semua, Gus. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa di ayat yang ada di dalam surat Al-A'la ini surat yang masuk surat As-Sajdah ya, surat Sajdah artinya surat yang kalau beberapa mufassirin menyatakan bahwa kalau ayat ini, surat ini dibaca, itu pada satu titik kita harus bersujud. Dan itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika sholat sekalipun. Kemudian melanjutkan rakaat yang baik. Nah, di luar itu, surat ini maknanya dalam, sehingga satu di antara yang dianjurkan untuk dibaca pada saat sholat Jumat
atau sholat subuh. Ya. Jadi satu di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat Jum'ah atau sholat subuh. Kenapa ya? Karena memang keutamaannya, karena keutamaan terutama adalah karena maknanya yang begitu dalam, baik dari perintah untuk mensucikan, perintah untuk memuji sabbihisma rabbikal a'la itu, kemudian mengingatkan kembali siapa yang menciptakan kita, alladzi khalaqa fasawwa. Lalu juga Allah mengingatkan kita tentang kadar kekuatan, kegantengan, kecantikan, kekayaan, jabatan, tanggung jawab, termasuk kadar ujian. Itu Allah, walladzi qaddara, yang maha memberi kadar, menentukan masing-masing, fahada, lalu juga memberi petunjuk. Kemudian walladzi akhrajal mar'a faja'ala ghutsa'an ahwa, itu bicara tentang bagaimana manusia bisa melihat sekelilingnya, palemahannya itu, lingkungannya itu adalah semua karena ciptaan Allah. Faja'ala ghutsa'an ahwa, sampai ketika mulai rumput yang menghijau sampai ketika menghitam. Lalu yang selanjutnya adalah tentang sanuqri'uka fala tansa, kami yang akan membacakan Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu tidak akan lupa, terutama di murojaah, diulang kembali dan lain sebagainya. Illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Ya, kadang-kadang mungkin terlupa, itu hanya karena Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dan dia mengetahui yang terang dan tersembunyi. Jangan banyak rahasia, jadi orang enak yang jujur apa adanya saja. Ya. Lalu tafsir dari wa nuyassiruka lil yusra, ini bicara tentang Allah memberikan jalan. Kamu mau yang mana? Kebahagiaan dunia atau akhirat, dua-duanya diberikan Allah kemudahan. Ya, pilihan itu pilihan. Nah, kalau ini rujukan ayat dari ayat 8 surat Al-A'la ini, Allah memberikan jalan dua-duanya itu seperti yang sudah kita sering bahas dalam surat Al-Isra itu ya. Bahwa wa may yurid thawabat dunya, Allah juga nu'tihi minha, gitu kan. Wa man yurid sawabat dunya itu diberi Allah. Kalau yang wa may yurid sawabal akhirah juga diberi Allah. Nah, ini yang nu'tihi minha kata Allah. Itu ada dalam surat Ali Imran, kemudian di Ali Imran itu surat ayat ke-145. Itu juga ditunjukkan, kemudian juga di dalam surat Al-Isra, kalau sampean bisa baca, maksudnya di sana ada juga pilihan, Allah memberikan kemudahan, baik kamu yang pengen dunia maupun pengen kebahagiaan akhirat, itu oleh Allah diberikan kemudahan dua-duanya. Ya, kalau tadi surat Ali Imran juga memberikan gambaran tentang kamu pengen yang mana, itu Allah berikan. Tapi kalau yang di akhirat kamu pengen yang mana juga Allah berikan. Ya. Nah, ini dua-duanya itu, kalau yang di surat Al-Isra itu mulai dari ayat 18 itu dua-duanya sampai ayat 19 sampai ayat 20. Ya, Al-Isra itu kaitannya dengan yang ayat 8 tadi, bahwa fa inna ma'al usri, Allah memberikan kemudahan dalam dua itu. Saman bisa milih antara mau yang di dunia ataukah mau yang di akhirat. Allah berikan dua-duanya. Artinya berikan pilihan, pilih yang mana gitu. Nah, kita ya dalam kaitan ini karena ayat selanjutnya yakni ayat 9 itu ingatkan manusia wahai Muhammad, fadzakir inna fa'ati dzikra, bahwa peringatan itu beri terus saja. Mereka meskipun mereka kadang milih dunia. Di ayat selanjutnya gitu. Manusia malah milih dunia itu, padahal di akhirat lebih utama. Tapi berikan peringatan aja, karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk siapa? Syadzakaru may yakhsha.
untuk orang yang hatinya itu punya takut kepada Allah, kepincut akan surganya Allah atau ridha, takut akan ancaman murka Allah. Tetapi wa yatajannabul ashqal ladzi yaslana kubra, tapi buat orang-orang yang memang sudah hatinya itu penuh dunia, ya enggak suka. Orang-orang yang celaka kan menjauhinya, menjauhi peringatan itu. Wes, enggak mau saya ngaji itu, enggak enak. Radikal, enggak enak. Cari yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja. Ya monggo itu pilihan. Tapi ada ancaman alladzi yaslana kubra, dia akan masuk di api neraka yang besar, yang di dalamnya satu ciri yang menyakitkan itu bukan hanya karena jenis siksaannya yang luar biasa pedih, keras, tetapi karena fakta bahwa di akhirat itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati, itu malah yamutu fiha. Kenapa? Malah yamutu fiha wa la yahya, dibilang hidup kok enggak pernah merasakan enak, diberi yang mati kok enggak kok masih bisa merasakan sakit gitu. Maka Allah memberi jalan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung untuk orang-orang yang menyucikan diri, yang wadzakara asma rabbi, banyak bertobat, banyak beristighfar, muhasabah diri, introspeksi diri, dan juga banyak menyebut nama Allah. Sholatnya juga begitu, tidak hanya sholat yang ritual, tetapi juga ibadah dalam keseharian. Tetapi baktirunal hayatat dunia, toh sudah dikasih pilihan di atas, akan manusia lebih memilih yang hidup dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhiratu lebih kekal dan lebih baik. Meskipun sudah dikasih pilihan ya, misalnya kayak dalam surat Al-Isra, surat Al-Imran tadi, 145 maupun Al-Isra ayat 18, dikasih pilihan, tapi Allah juga memberi tahu wal akhiratu khairu, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi Allah memberikan demokrasi, ya, demokrasi, artinya demokrasi itu silakan kamu punya pilihan. Dan ternyata orang milih dunia menyampaikan akhirat itu juga sudah sejak ada dulu, inna hadzal fi suhufil ula. Sudah ada zaman dulu-dulu kayak gitu. Ajaran materi Nabi ya begitu itu sejak dulu. Jadi kalau sampean dan saya diajar hal kayak gini, jangan, karena memang inilah ya tadi suhufi Ibrahim wa Musa, maka itulah yang ada dalam kitab suhuf Nabi Ibrahim maupun suhuf Nabi Musa. Suhuf dari kata sahifah artinya lembaran, bisa lembaran sejarah maupun yang ya. Itu yang bisa kita sampaikan, dan sesuai janji saya untuk menerangkan tentang khunsa, kemarin disampaikan oleh Bu Diah, itu khunsa itu adalah orang yang punya dua jenis kelamin ya. Ada orang yang lahir punya dua jenis kelamin, itu maka dia akan digolongkan kepada kecenderungannya. Memang kecenderungan perempuan, kalau laki-laki itu kalau punya dua jenis kelamin. Ini tidak bisa dipakai untuk saat orang yang memang laki-laki tapi berlaku seperti perempuan, atau sebaliknya orang yang sudah jelas kelaminnya jelas perempuan, terlahir sebagai perempuan tapi kemudian berlaku seperti laki-laki. Nah, atau transgender. Islam membolehkan, Islam jelas mengharamkan, Islam jelas menolak dalam bentuk LGBT. Itu sudah jelas, tidak ada diskusi tentang itu. Justru yang menolak fakta itu ya, kenapa? Karena baik dari psikiatri maupun psikolog itu sudah jelas bahwa itu penyakit, sesuatu yang sifatnya kodrati. Artinya kalau penyakit bisa disembuhkan, bukan malah dibukan. Nah ini kan kemudian arus Dajjal ini kan kemudian nyubuhkan, masuk dalam gelaran Piala Dunia ini. Ada beberapa negara yang sok-sokan mau menantang tuan rumah sebagai penyelenggara. Qatar tetap berteguh pada ajaran mereka bahwa LGBT dilarang, meskipun mereka membalut atau membungkus dengan
alasan ini tradisi kami tidak membolehkan LGBT, padahal sebenarnya mereka ya sebenarnya Quran. Nah, ketika sudah pakai ini tradisi kami, tapi katanya ada yang firman atau apa yang mau masih pakai pelangi sebagai simbol lawannya kaum LGBT, yaitu tidak menghormati tradisi malahnya. Jadi sekali lagi hukum tentang khunsa itu adalah ketika ada orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin, ada, tapi itu sangat jarang juga. Maka dalam hal waris, dalam hal jenis mahramnya dia digolongkan laki-laki atau digolongkan perempuan sesuai dengan kecenderungan dia. Tapi kalau dia jelas tidak bisa masuk di hukum khunsa tadi, karena khunsa itu hanya untuk orang yang secara biologis dan genital itu ada dua jenis. Kalau enggak, karena hormonnya manusia itu sudah jelas kemana ya. Nah, transgender, biseksual, ya, lesbian, NG itu tidak diakui dalam Islam, dan itu tidak saja dianggap penyakit, tapi sebagai sebuah kedurhakaan Allah. Itu yang harus kita pahami, dan jelas Quran menyatakan tentang hukum itu melalui kisah Nabi Lut dan umatnya, sehingga kalau ada mufasir yang sok-sokan toleran terhadap hal ini, sampean ya doakan sajalah, karena makin kesini tuh makin banyak orang yang sok toleran, sok ini, sok apa, sok itu. Kita ndak lah, kita jelas LGBT haram, dilarang dalam Islam. Saya rasa itu yang bisa kita kasih. Nah, untuk menyegarkan suasana pagi ini ada menarik dari oleh-oleh setelah kita kemarin sama pasar dan tabahan itu. Ini bisa diceritakan oleh yang mengalami sendiri. Jadi ada cerita menarik yang bisa kita jadi. Bismillah, izin Bu. Hati-hati kalau ngomong, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Siti Nuryani, silakan. Waalaikumsalam, silakan Bu Siti Nuryani. Ya, silakan. Ya, mohon maaf kalau saya off cam dulu, tapi terkait dengan pembahasan tadi masalah LGBT dan teman-temannya, ada pertanyaan menarik juga dari dari komunitas yang saya tahu. Jadi mereka ini bagaimana intinya sikap kita kalau kita ternyata mendapati teman kita melakukan hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap berteman dengan mereka atau kita justru menghindar dari mereka? Karena kalau tidak salah memang kelainan ini tuh sepertinya menular ya Gus ya. Jadi sebaiknya jika kita menemukan teman seperti itu, teman sesama muslim, apakah kita tetap berteman dengan mereka dengan menasihati mereka atau sebaiknya kita menghindar dari mereka? Mohon pencerahannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertama kita harus berpendapat bahwa mereka adalah tetap manusia ya. Manusia yang konsep di SPM itu jelas, manusia itu tetap dianggap saudara, pun apapun perilaku mereka itu saudara. Artinya apa? Jikapun mereka ada dulur kita, sahabat kita, keluarga kita, atau teman kita melakukan kesalahan, termasuk LGBT, maka mereka itu kita anggap sebagai korban dari seperti dalam proyek besar kedua bahwa melatih diri mengetahui musuh gaib setan itu, kalau ada orang salah itu seperti anak kecil yang tercebur sumur, atau seperti rumah yang terbakar jangan dilempari disiram bensin, atau seperti burung kecil yang dicengkram kucing, jangan burungnya yang diotot, mau menyelamatkan kucingnya pukul biar lepas burungnya bebas. Manusia itu kalau dalam keadaan salah
itu karena terbakar terjerumus atau sedang dicengkram setan, doakan. Maka bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Ya seperti tadi, seperti ketika kita melihat hasil kejebur atau rumah terbakar. Kalau ada rumah terbakar, kita kan nggak situ ya. Nah, kita tetap menyiramkan air, tapi tetap jaga jarak juga loh. Gitu. Sama dengan kucing tadi. Kalau kita ingin mukul kucingnya tidak dengan mendekatnya, tapi dengan memakai galah. Sama, maka ketika kita ada yang seperti itu, kita tetap berbaik dengan mereka tanpa harus berakrab-akrab dengan mereka. Ya. Jadi kita tetap kalau bertetangga atau bergaul tetapi menjaga jarak. Kenapa? Karena memang ada itu dawuh Rasulullah itu, pilihlah lingkunganmu. Benar tadi Bu, bahwa penyakit itu menular ya, bukan menular dalam arti kayak penyakit panu atau apa, tetapi sikap itu, lingkungan itu sangat berpengaruh, dan itu berbahaya. Apalagi kalau kemudian lingkungan kita anak-anak ya, maka harus kita jauhkan. Kita memandangnya sama dengan seperti jangan bergaul dengan misalnya pelacur, jangan bergaul dengan orang yang ngomongnya jorok, jangan bergaul dengan orang yang terlalu ini, itu sama. Jadi pemahaman dan pembatasan kita ya sama. Artinya kita tetap berbaik dengan mereka dari sisi manusiawinya, tapi dari sisi pergaulan kita tetap harus menjaga jarak. Tanpa harus kemudian menampakkan kebencian, ya jangan. Tapi memang harus menjaga jarak, terutama keluarga kita, teman kita, dan sebagainya. Sambil tetap mengingatkan, dan yang tidak kalah penting, mendoakan mereka. Jangan membenci mereka. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Gus. Terima kasih banyak. Jadi tetap harus kita doakan Bu Siti Nuryani karena mereka juga butuh selamat, cuma kadang nggak tahu jalannya atau memilih jalan yang keliru. Saya yakin mereka juga karena sering membaca artikel, sering mendengar sok liberalnya para artis dan para tokoh yang mungkin juga justru tokoh agama yang kemudian mencarikan dalil-dalil pembenar. Itu yang ditakuti Rasulullah dulu itu. Aku itu lebih takut pula masuk daripada gagal. Ya karena kayak gitu, sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, tapi kadang malah dicarikan dalil-dalil pembenar entah dari apa, entah dari logika, dari tradisi, dari apa segala macam. Padahal Quran tadi sudah jelas menerangkan keharamannya, bahkan kekejiannya serta ancaman fitnahnya, dan juga menerangkan tentang contoh bagaimana telah terjadi di Syria. Tidak hanya itu, tetapi juga didukung oleh ilmiah. Para psikiatri maupun psikolog sudah jelas itu. Cuma ya itu tadi, manusia memang kadang nyari yang cocok dengan nafsu. Kadang ada para tokoh yang kemudian karena biar kelihatan moderat, biar kelihatan toleran, lalu kemudian mencarikan pembenaran, ini yang bahaya. Kita tetap mendoakan mereka, menyayangi dalam konteks mereka adalah tetap sesama manusia yang sedang keliru. Ya kita doakan, kita tidak kemudian membenci, menjauhi atau apa, tapi juga tidak mendekat. Jelas ya? Oke. Terima kasih banyak. Gus, jadi Gus, ya. Jadi nggak boleh kita nyolatin ya kalau ada yang meninggal dari LGBT itu. Ya, jawaban saya tetap sama dengan yang kemarin, ya, bahwa seorang itu meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi, maka kembali kepada yang saya sampaikan bahwa Islam itu tidak hanya secara KTP, ya. Masih ingat ya dalam coba dibuka ya. Saya sudah berkali-kali sebenarnya dalam ayat yang saya sampaikan, masih ingat yang surat At-Taubah itu, janganlah engkau menyolatkan mereka wahai Muhammad, ya.
orang siapa yang jenazahnya meninggal, ya, Kalau yang bunuh diri. yang menyolatkan mereka itu. Nah, itu bukan karena kafir itu, tapi hanya karena munafik. Apalagi ini jelas-jelas dia menantang Allah dengan melakukan itu. Maka larangan untuk menyolatkan itu tidak menghalangi kita untuk tetap misalnya memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Kenapa? Karena itu kembali kepada secara manusiawi mereka juga tetap apa? Tetap merupakan manusia yang perlu secara kifayah kita ya. Oke, Gus. Ada lagi? Oke. Ngapunten, Gus. Ya. Memang orang yang seperti ini sebenarnya kasihan juga, Gus. Kalau kita tetap harus tidak boleh menjauh, juga tidak boleh mendekat. Karena mau saya cerita begini, saya ngalamin, Gus. Ngalamin artinya menemui orang seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah tobat, sudah naik haji, sudah sholat rajin, jamaah ke masjid dan lain sebagainya. Artinya sudah pertobatan itu sudah memang ini kadang-kadang dari latar belakang juga. Karena saya cek maksudnya cek kenapa bisa jadi seperti ini dan lain sebagainya itu. Orang ini dulunya dari pondok, jadi kejadiannya justru di pondok itu, dan dari malah dimulai dengan ini lagi-lagi yang kadang repot juga ya, dimulai oleh ustadznya katanya kan. Jadi ini yang kadang jadi ini parah, memang ini sebenarnya udah parah. Dan alhamdulillah saya kenal dulu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ya pelan, memang tidak bisa gitu. Alhamdulillah sekarang benar-benar sudah tobat. Ya gayanya masih gaya perempuan, tapi maksudnya gaya apa ya? Ya banyak ya. Banyak. Tapi kalau pakaian apa juga banyak sekali. Artinya banyak sekali memang. Ya, memang yang model begitu banyak sekali, dan memang ya kita harus ini ya. Tadi yang Bu Dia untuk yang di larangan tadi itu coba nanti dibaca ayat 80, 81, 82, 83, 84 itu tentang tobat tadi. Yang jadi kita biar lebih hati-hati ya, karena itu juga menjadi koreksi untuk kita agar lebih berpikir lebih cerdas, lebih tegas di dalam memahami bagaimana hukum-hukum Allah. Dan sekali lagi itu tadi, jangan membenci mereka, jangan mengolok-olok mereka, jangan menghina mereka, jangan ikut-ikutan mencaci mereka, jangan. Tetap mereka adalah saudara kita yang perlu kita selamatkan. Dengan cara tetap kita menjaga keselamatan diri kita sendiri ya. Jadi tidak membenci, tapi juga tidak bergaul terlalu dekat, apalagi jangan ikut-ikutan membenarkan, karena memang itu jelas dalam Islam. Saya rasa itu. Oke, terakhir contoh apa? Tadi saya akhiri dengan biar fresh hari ini. Coba diceritakan Pak Jo pengalamannya sebentar sebelum kita akhiri, biar ada senyum hari ini. Gimana Pak Jo? Cepat singkat Pak Jo. Ayo, jangan malu. Nyon sewu, pengalaman apa ini Pak Jo? Nah, iya ini coba didengarkan. Ayo Pak Jo, gimana cepat Pak Jo? Ngapunten, sebenarnya saya ini enggak tahu. Yang pengalaman itu harusnya Pak Surono ya, Gus. Nah, Jadi, Pak Surono ada nggak Pak Surono ini? Jadi singkat cerita gini, saya tahunya dari Pak Surono itu kan habis kita acara di pantai itu. Habis kita acara di pantai itu kan kita pulang masing-masing, saya mandi, sholat, habis itu rebahan sebentar. Nggak niatan tidur, karena saya nggak biasa tidur siang. Cuma rebahan aja. Lah. Allah. Gini aja.
biar yang ceritain orang netral saya aja. Jadi ini mereka cerita tentang Pak Jo sama Pak Surono. Ini kan mereka ini punakawan ini di SSB Matapan. Jadi Pak Jo sama saya itu sama. Kalau tidur itu ngoroknya luar biasa ya. Saya juga itu. Nah, pas itu setelah acara dari pantai itu ke Wapek Legi itu, ceritanya karena dulu Tabanan itu lah pengen jenguk Gus Hafid ke Denpasar. Maka setelah acara yang ke Wapek itu, Pak Surono telepon sama Pak Jo siang-siang itu. Nah, teleponnya Pak Surono ya, Pak Jo nanti ikut main ya ke Denpasar ya. Pak Jo ngangkatnya, nah ya oke gitu kan, sambil tiduran itu. Nah Pak Surono juga gitu, nelponnya juga sambil tiduran gitu. Oke ya bener lah ya, nanti tak jemput. Oke, berangkatnya ke sana itu kan siang itu jam 12-an. Nah kemudian akhirnya mereka benar-benar saling oke gitu. Nah begitu udah nyampe sekitar mau maghrib itu atau habis isya, mungkin sebelum isya itu, nah, atau itu kan mereka ya aktivitas bangun tidur segala macam itu. Mungkin nanti diluruskan. Nah ternyata itu terbangunnya itu Pak Surono nyari ini apa, suara apa ini, kok kayak ada suara desel gitu. Cari-cari tidak ada, terus mungkin anaknya kan juga lagi sakit gitu. Ternyata apa, kok dari HP, ternyata HP-nya Pak Surono masih nyala, dan itu di HP-nya Pak Jo juga masih nyala. Ternyata di suaranya Pak Jo lagi ngorok di pinggir HP-nya. Jadi mereka telepon-teleponan berjam-jam itu sambil mengabarkan ngoroknya masing-masing. Ternyata belum dimatiin tadi telepon-teleponan itu. Nah itu makanya hati-hati kalau telepon. Itu ya Mas ya. Iya Pak Surono gitu. Berapa jam itu Gus? Hati-hati kalau telepon Pak. Itu ya. Dan gimana? Berapa jam nih kok? Pak 1 jam 30 Oh ya dah. Gimana Bu Surono? Pak Surononya lagi ngambil paketan baju. Ya enggak apa-apa. Asal ngambil paketnya nggak sambil ngorok loh ya, nggak sambil telepon. Oke, itu cerita lucu pagi ini. Jadi kalau nelpon matiin, kalau jawab jangan lupa. Ya. Satu yang harus diluruskan, saya kan tersinggung kalau saya kebiasaan mengorok itu. Saya itu ngoroknya, itu biasanya kalau pas habis mandi di pantai, itu biasanya memang ngorok. Terus iya, terus hari Rabu ya. Hari Rabu. Itu nanti yang akan mengklarifikasi banyak orang itu sedunia itu. Mana ada cuma hari Rabu sama dari pantai. Baru ditinggal sebentar aja. Ini Pak Warso yang jadi sohib karibnya tahu. Apalagi kalau Pak Wahyu. Oke, terima kasih kita sekian hari ini dengan cerita tadi. Gimana Pak Warul? Membela diri. Oh iya, itu Pak Fahrul juga tahu itu, pernah satu tenda. Jadi sama, saya itu sama ya. Wong Ya, kalau di Riau dulu kan workshopnya di SP Maria itu kan pakai tenda ya. Kalau kita ingin tahu Pak Jo tinggal di mana, tenda mana, tinggal tahu mana tenda yang bergetar gitu aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita. Kita semangat dalam menyongsong hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Kita tolong sakit. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik lagi. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana wa man tawallayta barik lana fi tawfiq wa atubu ilaika. Allahumma tafa'al wal wada. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا ونرحمنا من الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نغفرنكم كفين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran.